Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelas RB, hari ini kami akan memaparkan mengenai pengaruh suhu kolom terhadap efisiensi ion logam berat menggunakan teknik pertukaran ion. Nah, tugas ini itu merupakan tugas dari mata kuliah transformasi material. Nah, anggota kami ada dua, saya sendiri Safa Salsabila dengan NIM 12336600028 dan teman saya Dan saya Ilyas Safian Surya dengan NIM 123360064. di sini kami akan memaparkan yang pertama akan memaparkan yaitu Saudara Ilyas. Oke, sampai di slide ini kita sudah berada pada pintu masuk pertukaran ion, yang dimana bisa kita lihat dari gambar tersebut merupakan jantung proses pemisahan ion. Lalu ada juga struktur internalnya yang kompleks. Di situ menjadi tempat untuk pertukarannya ion. Masuk pada latar belakang itu berisi ion logam berat seperti Pb2+, CD2+, Ag2+, dan sebagainya. Itu sangat berbahaya bagi lingkungan dan juga kesehatan. Dengan teknik pertukaran ion efektif untuk klarifikasi dan pemurnian ion berat. Temperatur kolom mempengaruhi kinetika reaksi dan kapasitas pertukarannya ion. Yang mana tujuannya untuk menganalisis pengaruh suhu kolom terhadap efisiensi pemindaian ion logam berat. Menghubungkan hasil pengukuran dengan struktur dan sifat pertukaran ion resin material. Lalu pada gejala transport, berisi difusi ion logam berat dengan resin pertukaran ion mengikuti hukum Fick 1, di mana difusi film liquid menuju difusi partikel, lalu menuju konversi pertukaran. Diagram benda bebas, gaya elektrostatik Fe, merupakan daya tarik sosial antara ion dan resin. Mengikuti hukum Coulomb, sementara gaya difusi tekanan massa yang mendorong ion bergerak dari konsentrasi tinggi menuju konsentrasi rendah. Lanjut ke kepentingan industri atau pengaplikasiannya pada dunia industri. Yang pertama ada pemurnian udara limbah industri, lalu pemulihan logam berharga dari limbah elektronik, dan ada juga optimasi proses desalinasi. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke metode pengukuran. Kita dapat menggunakan permisalan atau visualnya, imajinasinya dengan kolom kaca dengan diameter 1 cm, lalu tingginya itu dia 30 cm, di mana pertukaran ion itu berlangsung. Cross linkage-nya 8% pada resin dengan kapasitas 2 mg per gram. Protokol pengukurannya itu gimana sih? Yang pertama itu kita larutan PbNO3-nya dengan 100 ppm itu dialirkan dengan laju 2 BV per jam. Nah, lalu dikalibrasi dengan kalibrasi AAS dengan kurva standar 0 sampai 100 ppm dengan R kuadratnya lebih dari 0,999. Nah, habis itu kita akan lanjut uji validasi datanya dengan uji Blanco dan melakukan replikasi sebanyak 3 kali untuk setiap temperatur untuk kita dapat mengetahui pola ujungnya gimana. Nah, dari situ kita bisa mendapatkan demo persamaan jika perhatikannya bagaimana efisiensinya dihitung. Jika terdapat C1 dengan sebesar 100 ppm dan CF-nya sebesar 5 ppm, maka kita dapat hitung efisiensinya dengan perhitungan 1 dikurang 5 per 100 dikali 100, menghasilkan 95% efisiensinya. Selanjutnya, dari
menggunakan metode pengukuran tersebut, kita dapat menghasilkan hasil data pada tabel, temperatur, efisiensi, dan kapasitas. Nah, kan tadi kan sudah dijelaskan pada metode pengukuran itu kita melakukan replikasi sebanyak 3 kali untuk setiap temperatur. Temperaturnya itu ada temperatur 30 derajat Celcius, 50 derajat Celcius, dan 70 derajat Celcius. Nah, hasil data dari temperatur tersebut untuk 30 derajat Celcius dia menghasilkan efisiensi 78,2% atau kurang lebih 1,5 dengan kapasitasnya 45,3 mg per gram. Lalu di temperatur 50, efisiensinya itu sebesar 92,1%, kurang lebih 0,8, dengan kapasitasnya itu 58,7 mg per gram. Lalu yang terakhir itu di temperatur 70 derajat cm, efisiensinya itu sebesar 88,4%, kurang lebih 1,2 dengan kapasitas miligram per gram. Nah, di sini kan dari tabel tersebut kan kita bisa melihat tuh pola efisiensinya itu kan naik kemudian turun. Nah, di 50 derajat itu merupakan performa puncak efisiensinya karena energi aktivasinya itu tercapai dan juga belum terjadi swelling berlebihan atau pembekakannya itu belum berlebihan. Nah, terus juga kita bisa lihat penurunannya itu ada di 70 derajat Celcius. Itu kenapa sih bisa turun? Karena pada 70 derajat Celcius itu resinnya itu mulai kelelahan sehingga gugus sulfonatnya mengalami denaturasi atau degradasi gugus sulfonat dan juga shrinking matrix resin yang seumpamanya itu seperti permukaan resin yang awalnya mulus tiba-tiba dia akan berubah menjadi bukan tiba-tiba maksudnya yang awalnya mulus dia akan berubah menjadi seperti jalan yang bolong akibat penurunan kapasitas dari pengujian. Selanjutnya untuk pengaplikasian material sudah banyak ya diaplikasikan. Contohnya pada studi kasus PLTU di Cirebon. Di PLTU itu dia menggunakan resin penukar anion untuk meremoval sulfat dengan mengoptimasi temperaturnya dari temperatur 30 derajat Celcius dioptimasi menjadi temperatur 50 derajat Celcius. Nah, dari optimasi temperatur tersebut itu bisa mengurangi akhirnya mengurangi biaya operasional sebesar 15% yang setara dengan 450 juta per tahunnya. Itu untuk satu pembangkit. Lalu 2 kolom itu dibutuhkan untuk 30 derajat Celcius, sedangkan 50 derajat Celcius itu cukup untuk satu kolom untuk penghematan 60% biaya resin. Nah, di penghematan biaya resin ini hanya untuk limbah elektronik 1000 liter per hari. Selanjutnya ada kesimpulan, boleh dipaparkan. Mungkin dari slide-slide sebelumnya kita bisa menyimpulkan di sini untuk resin polistirena sulfonat itu range optimalnya berada pada suhu 50 sampai 60 derajat Celcius dengan laju aliran maksimal 5 BV per jam. Dan juga monitoring rutin diperlukan karena kapasitas resin turun 0,5% per siklus pada temperatur di atas 60 derajat Celcius. Nah, sebelum masuk ke referensi, dari kami itu sudah menyediakan Q&A. Ada 2 Q&A, ada 2 pertanyaan dan 2 jawaban dari kami. Dari pertanyaan yang pertama, maksud saya pertanyaan yang pertama itu ada pertanyaan mengapa tidak menggunakan temperatur lebih dari 80 derajat Celcius. Oke, kita bisa balik lagi
ke slide 7, boleh tolong? Oke. Di slide 7 ini, kan sudah terlihat ya, pada penurunan di 70 derajat Celcius itu menyebabkan degradasi gugus sulfonat dan shrinking matrix resin. Nah, kita tuh bisa menganalogikan gitu loh, kenapa kita nggak pakai temperatur di atas 80 derajat Celcius. Karena semisalnya nih, air panas kan memang membersihkan lebih baik. Cuman dia itu bisa merusak kain karena temperaturnya terlalu panas. Nah, dari data TGA ini kita bisa menunjukkan titik degradasinya itu sudah di 70 derajat Celcius. Yang dimana kalau misalnya kita naikkan lagi, maka bisa merusak merusak material tersebut. Oke, selanjutnya itu ada pertanyaan yang kedua. Pertanyaan keduanya itu ada alternatif metode untuk ion kompleks. Apakah ada? Jawabannya ada. Alternatif metodenya untuk ion yang kompleks. Dengan dia itu menggunakan pertimbangan resin diasetat atau elektrodialisis dengan menggunakan metode tersebut untuk ion kompleks. Selanjutnya kita bisa balik lagi ke daftar pustaka. Boleh disebutkan, Saudara Ilyas, kita memakai daftar pustakanya, referensinya apa saja? Boleh, Saudara Ilyas? Mungkin beberapa referensi yang kami ambil itu yang pertama ada Helferic F tahun 1962 yang berisi ion exchange. Lalu yang kedua ada Dabrowski A 2000 dari tahun 2001 yang berisi selective removal of heavy metal ions by ions exchange. Lalu yang ketiga ada EPA tahun 2020 yang berisi guidelines for water research. Mungkin itu saja kesimpulan referensi yang kami ambil. Selanjutnya kami akan menutup. Jika dari pemaparan kami pada kali ini terdapat kesalahan kata, kalimat, atau mungkin pemaparannya kurang jelas, mungkin kalian bisa dapat bertanya langsung kepada kami melewati WhatsApp. Lalu atas perhatian kalian yang telah menonton, kami berdua mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.